Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, setelah Ibu evaluasi dari hasil belajar kalian, masih ada yang belum memahami bagaimana cara menghitung penjumlahan dan pengurangan menggunakan garis bilangan. Nah, di sini Ibu akan mengulang lagi penjelasannya. Yang pertama, untuk menghitung menggunakan garis bilangan, syarat yang pertama adalah mengubah lambang operasi hitungnya. Ini sudah belajar kemarin, yang sebelumnya dari hasil evaluasi itu sudah bagus untuk mengubah lambang bilangan di tengahnya. Nah, jadi kalian ulang-ulang lagi. Nah, jadi untuk menjumlah atau mengurangkan bilangan bulat positif ataupun negatif ini, langkah pertama adalah ubah lambang bilangannya. Bila dia positif, lambang bilangan di operasi hitungnya di tengah itu positif bertemu negatif, maka menjadi negatif. Bila dia negatif bertemu dengan negatif, maka menjadi positif. Tapi bila dia hanya ada satu lambang operasi hitung, tidak usah dirubah. Ibu contohkan, misal, kembali kita ulang. Negatif 2 ditambah negatif 3. Nah, ini anak-anak kita lihat. Nah, ini contoh yang pertama. Ibu berikan contoh. Kita perhatikan lambang yang di tengahnya saja. Nih, lambang yang di tengahnya saja. Nih, lambang operasi hitungnya di tengah saja. Di sini ada positif, ada negatif. Maka ini harus jadi satu lambang saja. Bila positif bertemu negatif, maka menjadi negatif. Jadi kita rubah. Negatif 2 tetap ditulis. Angka yang di depan tetap ditulis. Hanya lambang bilangan yang di tengah-tengah ini yang berubah. Karena ada dua lambang operasi hitung. Nah, jadi positif bertemu negatif, maka menjadi negatif. Nah, terus ini jadi negatif. Sudah. Nah, jadi ini. Lalu sisanya adalah angka 3. Tulis 3-nya. Nah, setelah dapat ini baru nanti akan bisa memasukkan ke dalam garis bilangan. Kita lanjut dulu, Ibu masih menjelaskan, mengulang-ulang kembali. Misalnya 5 dikurang negatif 2. Nah, ini anak-anak, karena ada dua lambang bilangan lambang operasi hitung di tengah-tengah. Nih, nah ada dua lambangnya, ada negatif di sini, negatif. Nah, tidak. Jadi harus kita ubah dahulu agar menjadi satu saja seperti ini tadi. Jadi bila negatif bertemu negatif, ketentuannya negatif bertemu negatif, maka dia akan menjadi positif. Nah, jadi kita tulis dulu angka di depan ini 5. Negatif bertemu negatif, maka dia akan menjadi positif. Tambah 2. Nah, nih lambang yang 2 di tengah ini anak-anak. Jadi berubah dia menjadi yang ini. Nah, karena negatif bertemu negatif, berubah jadi ini. Setelah kalian rubah menjadi satu saja lambang operasi hitungnya di tengah-tengah ini, lalu kita hitung ke garis bilangan menggunakan garis bilangan. Nah, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu. Kita misal contoh yang pertama. Contoh yang pertama ini negatif 2 setelah dirubah, pakai yang setelah dirubah, dikurang 3. Nah, setelah dirubah tadi. Atau Ibu ulang ke sini contoh ini. Nah, jadi pertama dulu negatif 2 ditambah negatif 3. Maka dirubah dahulu ke satu lambang bilangan saja. Jadi negatif 2 positif bertemu negatif jadi negatif. Habis ini 3-nya tulis ini. Nah, setelah jadi ini baru bisa dimasukkan ke dalam garis bilangan. Jadi anak-anak, angka, ingat ini yang sangat penting. Angka di depan ini sebagai kita memulainya.
mulai. Ini angka yang di depan ini untuk mulai. Nah, angka di belakang ini untuk banyaknya lompatan. Sedangkan lambang yang di tengah saat operasi hitung di tengah ini adalah sebagai penentu arah. Penentu arah. Nah, bila dia negatif maka ke kiri. Bila dia kurang maka ke kiri. Bila dia ditambah maka ke kanan. Jadi angka ini sebagai angka mulainya, berarti kita letakkan dia di negatif 2 karena mulainya dari negatif 2. Nah, nih anak-anak, negatif 2 berarti mulainya di sini. Nih angka yang ini mulainya sini. Nah, negatif 2. Lalu berapa kali melompatnya? Banyaknya sebanyak 3. Kemana arahnya? Karena dia dikurang maka ke kiri, berarti melompat ke kiri sebanyak 3 kali nih. Jadi kita lompatkan 1, 2. Nah, jadi mulainya dari angka 2 karena dari negatif 2 karena di depannya tadi angkanya negatif 2. Sedangkan arahnya adalah ke kiri. Kenapa? Karena dia dikurang. Jadi dikurang 3 berarti melompatnya ke kiri. 1, 2, 3. Nah, beri panah artinya dia melompat ke kiri. Jadi kita tahu kemana melompat, ke kiri. Nah, hasilnya ini adalah yang ditunjuk terakhir. Dia adalah negatif 5. Berarti hasilnya negatif 5. Nih. Lanjut contoh yang kedua. 5 dikurang negatif 2. Nah, ini ada 2 lambang bilangan. Tidak bisa, kita harus mengubah terlebih dahulu menjadi 5. Negatif bertemu negatif menjadi positif. Berarti ditambah 2. Nah, anak-anak, berarti mulainya di angka 5. Dan melompatnya sebanyak 2. Arah lompatannya adalah bila dia positif ke kanan, berarti ke kanan kita sini ke sini. Nah, ke nilai positif. Ke arah kanan, kalau positif ke arah kanan. Jadi startnya mulai angka 5. Mulainya angka 5. Nih, mulai sini dulu. Melompatnya sebanyak 2. Karena dia positif maka ke kanan. 1, 2. Nah, berarti 5 ditambah 2 hasilnya sama dengan 7. Nah, jadi anak-anak tidak bisa langsung ini, tapi kalian ubah dahulu lambang operasi hitungnya. Negatif bertemu negatif jadi positif, baru bisa kalian hitung. Misal ada soal lagi, negatif 4 dikurang 3 sama dengan, nah, berapa? Jadi lihat di sini anak-anak, ini lambang operasi hitungnya hanya ada 1. Artinya dia sudah bisa langsung dikerjakan soalnya karena tidak ada 2 lambang. Kalau di sini tadi ada 2 lambang operasi hitung, ubah dulu menjadi 1 lambang operasi hitung. Nah, jadi ketentuannya kalau negatif bertemu negatif jadi positif. Kalau ini sudah tidak ada temannya, tidak ada lambang operasi hitung yang satunya, maka langsung saja. Berarti angka di depan sebagai mulainya, angka di belakang sebagai banyak lompatannya, dan lambang yang di tengah ini sebagai arahnya. Nih, bila negatif maka ke kiri. Berarti dia dimulai dari angka negatif 4. Melompat sebanyak 3 ke kiri. 1, 2, 3. Berarti hasilnya negatif 7. Nah, lanjut, misal ada soal negatif 6 ditambah 9
sama dengan. Nah, anak-anak, kita lihat dahulu lambang operasi hitung di tengah. Bila dia 1, artinya dia tidak berubah. Hanya ada 1 lambang operasi hitung. Di sini hanya ada ditambah, artinya tidak ada lagi, tidak usah dirubah kalau dia hanya 1. Nah, berarti angka di depan sebagai angka mulainya, angka di belakang sebagai banyak lompatannya, dan lambang di tengah sebagai arahnya. Jadi mulainya dari negatif 6. Negatif 6 arahnya kemana? Ke kanan karena positif. Banyaknya berapa kali melompat? 9. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kali lompatan. Hasilnya terakhir adalah 3. Berarti negatif 6 ditambah 9 adalah 3. Nah, demikian anak-anak. Semoga kalian mengerti. Coba kalian jawab soal berikut ini. Dan gunakan cara dan menjawabnya pakai cara. Tidak boleh langsung jawab, tapi harus pakai cara. Dengan menggunakan garis bilangan. Nah, coba kalian jawab 10 soal yang Ibu berikan ini. Gunakan garis bilangan untuk menjawabnya dan jawab pakai cara. Nah, untuk tadi Ibu ulang lagi, untuk mencari hasilnya, kalian yang pertama perhatikan lambang operasi hitung di tengah-tengah ini. Nah, bila dia 2, maka rubah dahulu menjadi 1. 1 saja. Bila dia positif bertemu negatif, maka menjadi negatif. Tapi bila negatif bertemu negatif menjadi positif. Nih, positif bertemu negatif, maka dia akan menjadi negatif. Nih, tadi penjelasannya. Positif bertemu negatif, maka menjadi negatif. Bila negatif bertemu negatif, maka menjadi positif. Baru kalian bisa menentukan hasilnya dengan cara angka yang di depan itu sebagai letak mulainya, kemudian lambang operasi hitungnya sebagai arahnya, bila negatif ke kiri, bila positif ke kanan, angka di paling belakang itu sebagai banyak lompatannya. Nah, anak-anak, semoga kalian mengerti apa yang Ibu jelaskan dan semoga hasilnya sangat memuaskan. Ibu tunggu hasil pekerjaan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.